Salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam seri yang kelima dalam topik Tuhan menyediakan. Dan lagi topik yang kelima, Tuhan yang menyediakan, seri yang kelima, saudara. Mari kita membaca Mazmur 55:22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Sekali lagi, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, penyediaan Tuhan dalam bentuk apapun dalam hidup kita, saudara, tujuannya untuk supaya kita terpelihara di dalam Tuhan. Jadi penyediaan Tuhan dalam hidup kita, bentuknya apapun, apakah itu uang, kesehatan dan sebagainya, makanan dan sebagainya, supaya kita terpelihara di dalam kasih Tuhan. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu dengan kehidupan kita, saudara, setiap hari, karena Tuhan pasti menyediakan. Kita tahu bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasih. Dia tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa mesti anaknya yang diserahkan. Kenapa Tuhan tidak meminta kepadanya 1000 ekor kambing domba untuk dipersembahkan. Kenapa harus anaknya yang dia kasih yang tidak ternilai harganya. Pasti Abraham bisa mendapatkan 1000 ekor kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kenapa harus anaknya? Dia tidak mempertanyakan kepada Tuhan itu. Tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu supaya korban ini, anaknya ini dapat dikorbankan di atas tempat, di atas bukit yang sudah Tuhan tentukan bagi dia. Saudara, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan korban bakaran anaknya tepat pada waktunya, saudara. Tepatnya begini, pada saat dia mengangkat tangan untuk menyembelih anaknya yang tunggal yang dikasih ini, dia benar-benar mau menyembelih. Tetapi dia juga percaya bahwa pasti Allah menyediakan korban ganti anaknya. Apa yang terjadi? Terjadi, saudara. Dia telah membuktikan imannya. Tiba-tiba dalam situasi yang sangat genting itu, Tuhan menyediakan korban bakaran ganti anaknya. Luar biasa. Imannya tidak goyah, saudara. Walaupun yang dipersembahkan itu adalah anaknya, anak yang dikasih dan anaknya yang tunggal, saudara. Memang, saudara, dalam hidup kita tiba-tiba ada datang masalah yang kita tidak undang. Kita tidak mengundang dia datang, tiba-tiba masalah itu datang. Ada kalanya kita butuh uang untuk anak sekolah setiap bulan. Kita membutuhkan makan minum di atas meja kita tersedia. Kita membutuhkan pekerjaan yang kita sungguh-sungguh kita butuhkan untuk biaya, memenuhi biaya kehidupan kita sehari-hari. Kita mau bekerja, saudara. Kita bukannya orang malas, saya tidak percaya. Orang-orang percaya jangan sampai ada sifat malas. Kita mau bekerja. Tetapi sampai saat ini Tuhan belum bukakan pekerjaan kita. Atau kita mau berusaha, saudara, tapi sampai saat ini Tuhan belum bukakan usaha. Atau kita gagal dalam usaha kita. Sampai titik nadir pun, dalam keadaan yang paling rendah pun, kita tetap memperkuat hati kita bahwa pasti Tuhan menolong kita. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Luar biasa Tuhan kita. Tidak selama-lamanya kita dibiarkan Tuhan dalam situasi yang tidak menentu, yang goyah, membuat kita goyah. Mungkin kita khawatir, cemas dengan masalah hidup kita. Mungkin kita takut menghadapi setiap masalah hidup kita karena begitu besarnya masalah itu. Kenapa kita takut? Kita khawatir, saudara. Karena kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalah itu. Karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Yakin, saudara, sampai sedetik pun Tuhan tetap, sampai akhir-akhir hidupnya, sampai terakhir Abraham, tetap dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia.
sampai titik nadi terakhir pun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab hal-hal yang kecil pun Tuhan sangat perhitungkan dalam hidup kita. Hal-hal detail-detail dalam kehidupan kita yang kecil pun yang kita tidak tahu, Tuhan perhitungkan, saudara. Mari kita membaca dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Burung pipit itu, saudara, di Jakarta dijual 1.500 sampai 2.000 per ekor. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali burung pipit. Dan itu murah sekali. Tetapi Tuhan bilang di sini, saudara, seekor pun tidak pun daripadanya dilupakan Tuhan. Tuhan sediakan makanan dari sekian juta burung pipit yang ada. Mungkin tidak terhitung burung pipit. Tuhan tetap siapkan 1 ekor pun tidak Tuhan lupakan. Dia siapkan makanan buat dia supaya dia hidup. Saudara, hal yang kecil, saudara. Bahkan hal yang tidak kita perhitungkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahkan hal yang tidak kita perhitungkan dalam hidup kita. Rambut kita, saudara. Rambut kita mungkin kita tidak tahu, saudara, berapa helai sehari bisa jatuh ke tanah, bisa tercabut dari kepala kita. Tetapi semuanya itu tidak akan dibiarkan Tuhan tercabut atau jatuh tanpa seizin Tuhan. Semuanya Tuhan perhitungkan. Sekali lagi, hal yang paling kecil pun yang tidak kita ketahui dan kita tidak perhitungkan, rambut ini Tuhan izinkan. Kalau tidak izinkan, tidak akan jatuh ke dalam tanah, ke tanah, saudara. Hal yang paling kecil, detail-detail yang kecil dalam hidup kita, Tuhan semuanya tidak melupakan. Tuhan semuanya perhitungkan, saudara. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sekali lagi, betapa berharganya di mata Tuhan. Saudara, masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah. Mungkin ada orang yang bisa mampu mengatasi masalah dengan keuangan misalnya 1.500.000 untuk uang kos, uang kontrak setiap bulan. Tapi bagi orang lain itu masalah buat dia, karena dia tidak punya kemampuan untuk mendatangkan itu. Karena dia belum punya pekerjaan, atau pekerjaan dia belum bisa mencukupi untuk bisa mencapai itu, saudara. Tetapi ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan. Jadi semua kita ini terbatas, saudara. Dan kita punya batasan-batasan tersendiri, punya kemampuan sendiri. Ada orang mungkin kebutuhan rumah tangga dia bisa cukupin sampai 5 juta, tapi ada orang tidak bisa. Ada orang bisa mencukupkan kebutuhan anak sekolah sampai 5 juta, tapi banyak orang juga tidak bisa. Ada orang yang bisa berusaha dengan uang sekian miliar, tapi ada banyak orang yang tidak bisa. Jadi kemampuan kita berbeda-beda untuk mengatasi masalah tersebut, saudara. Makanya kalau kita punya teman, dia punya kekayaan yang tinggi, yang mahal, yang dia sangat kaya, dia punya uang sampai 10 miliar. Kita datang kepadanya karena dia adalah sahabat kita. Kita minta uang 1 juta, pasti dia bisa kasih. Kita minta uang ke dianya 5 juta, pasti dia bisa kasih karena uangnya banyak dan dia kaya, saudara. Tetapi kalau banyak orang yang datang kepadanya, pasti dia juga tidak mampu karena dia terbatas, saudara. Kemampuan dia terbatas. Ada orang yang minta sekian ratus juta, dia nggak bisa cukupkan kebutuhan itu karena dia juga terbatas. Nah, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Kesanalah kita minta tolong kepadanya. Ada rahasia, ada caranya, saudara. Mari kita membuka Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Jadi rahasianya, saudara, kita semua punya masalah dan kita punya tingkatan masalah yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Rahasia untuk keluar dari masalah ini datang kepada pribadi yang tidak terbatas. Manusia terbatas menolong kita, tetapi pribadi ini pribadi yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong orang 1 miliar dalam 1 detik.
dalam tempat yang berbeda-beda. Di Indonesia punya masalah sekian juta orang, di tempat lain yang mereka punya masalah sekian juta orang. Masalahnya berbeda-beda dan dia sanggup menolong orang-orang tersebut. Saudara, kita datang kepada pribadi yang sanggup menolong, yaitu pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang tidak terbatas, datanglah kepadanya, pribadi yang tidak terbatas, dalam doa dan permohonan yang tidak putus-putus, dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Kalau kita meminta kepada teman kita dan dia punya kemampuan, dia bisa kasih. Tapi kita datang meminta kepada Allah, segala keinginan kita, bukan cuma kebutuhan, tetapi segala keinginan kita. Kita datang kepada pribadi yang sanggup menolong kita, pribadi yang tidak terbatas. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada pribadi yang sungguh-sungguh, yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami. Terima kasih. Kami punya rahasia sekarang untuk keluar dari setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.